Pak. Oke, buat Atul, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Untuk pertama ini Pak, Hmm? selain eh, kan terkadang ada perusahaan itu yang ngasih Hmm? link Hmm? langsung kayak Google Form gitu, dan kita cuma upload CV, itu gimana Pak? Oke, jadi kayak gini, ini ada beberapa poin nih, pertanyaanmu general, tapi aku pastikan dulu. Satu, setiap lowongan pekerjaan harus kamu pastikan dulu bahwa lowongannya itu satu asli, dua masih berlaku, oke? Tiga sesuai minat dan kompetensi, itu dulu, itu standar banget ya. Selanjutnya, pada saat ada perusahaan yang minta untuk melamar via Google Form, padahal kan Google Form itu kan isiannya itu kan masing-masing ya. Jadi kayak format Google Form satu perusahaan dan perusahaan lain kan kadang beda kayak gitu. Nah, saranku adalah isi sesuai dengan yang diminta gitu. Jadi kalau memang yang diminta CV saja dipersilahkan nggak apa-apa kayak gitu. Ada yang di Google Form tuh kayak dilampirin satu-satu gitu, ada yang mintanya CV dan dokumen lain maksimal sekian MB, sesuaikan aja gitu. Tapi kalau misalkan nanti yang dilampirkan lebih dari CV, saranku adalah lampirkan dokumen pendukung selain dokumen pribadi. Dokumen pribadi itu kayak KTP, SIM, paspor, buku tabungan, KK, NPWP, terus BPJS gitu-gitu, akta lahir gitu. Itu nggak usah dikirim di awal gitu. Standar lah lamaran CV jasa transkrip atau lamaran CV portofolio, lamaran CV sertifikat foto gitu-gitu aja. Ya. Nah, yang terakhir adalah pada saat kamu sudah mengirimkan lamaran via Google Form, ya, jangan lupa direkap gitu. Jadi kamu harus punya rekap pribadi telah mengirimkan pakai Excel atau Google Sheet terserah ya. Jadi pada tanggal sekian kirim lamaran perusahaan ini sebagai ini via Google Form. Kalau perlu di sampingnya ada sumber lokernya. Misalkan kalau kamu sumbernya dari postingannya recruiter yang ada di LinkedIn misalkan, URL-nya tuh kamu copy paste di situ. Biar nanti kalau kamu lupa tinggal ngeklik URL langsung masuk ke postingannya beliau. Oke, jadi bikin rekap dan follow up. Follow up itu artinya apa? Kalau kamu sudah berkonek dengan beliau, DM aja. Selamat siang Pak. Kamu sampaikan saya, perkenalkan nama saya ini. Terima kasih atas info lowongan pekerjaan yang Bapak posting baru saja melalui akun Bapak. Saya tertarik dan saya baru saja mengirimkan lamaran via link Google Form tadi gitu. Apabila Bapak membutuhkan dokumen administratif atau informasi tambahan, silahkan menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini ya Pak gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau belum connect, di kolom komentarnya juga nggak apa-apa. Selamat siang Bu, atau selamat siang Pak. Saya tertarik dan baru saja mengirimkan lamaran melalui link tersebut gitu. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan informasi tambahan, silahkan menghubungi saya melalui akun LinkedIn saya ini. Nggak apa-apa. Jadi harus ada obrolan semacam itu yang membedakan kamu dengan kandidat lain. Karena bakal banyak banget kandidat, bukan cuma banyak ya, banyak gitu ya. Kandidat yang nggak ngelakuin itu. Oke? Aku urutin dari awal ya, aku ulang ya jawabannya ya. Pastikan dulu lokernya asli dan masih berlaku sesuai yang kamu pengen dan kamu sesuai kualifikasi tertulis di CV dan dokumenmu. Yang selanjutnya, setelah kamu cross check dari lokernya, yang kedua kirimkan sesuai dengan yang diminta. Yang ketiga itu direkap, yang keempat konfirmasi ke beliaunya. Udah, habis itu move on ke next locker gitu. Oke, itu ada lagi Eh, nggak? Hmm, ini kan tadi udah ini kan Pak, hmm, dapat lowongan, kemudian disuruh kirim via email pasti hmm. kan. Ya, Ada pasti banyak yang diminta arahin untuk email. ngirim via email. Ya, Itu biasanya itu kalau saya ngirim via email itu kan pasti ada isinya kan, body emailnya. Selain yang pertama dulu deh, kita tuh kalau biasanya ada disuruh ngisi subjek, apa namanya? Yang di atas itu Pak, saya lupa namanya. judul, subjek, Eh judul pesan emailnya. Sebelum pesan email yang di atas itu ya, subjek apa ya namanya tuh? Untuk misalnya biasanya ada disuruh bentar Pak, saya coba buka email. Ada itu disuruh di atasnya
kayak subjek itu kita kita mau ngirim apa gitu Pak. Iya, judul kan? Ah, itu Judul tuh email kan? kadang di ya kadang diberitahu kita misalnya kice misalnya nama kan kadang diberitahu di dalam loker itu nanti buat subjeknya kice atau underscore nama gitu. Tapi kadang banyak yang nggak diberitahu gitu. Dan di situ tuh terkendala bagusnya itu subjeknya apa gitu biar ini dan biasanya kalau nggak ada subjeknya saya buat kalau nama tentu nggak pakai nama lagi kan karena email udah ada nama. Tapi saya buat misalnya Kice underscore fresh graduate. Jadi biar tahu kalau saya fresh graduate gitu. Oke. Jadi aku sampaikan dulu ya. Urutan tertinggi pada saat kita mengirimkan lamaran via email adalah ikuti arahan apabila arahan tersebut langsung diminta. Arahan yang diminta itu tadi kamu sebut, tertulis langsung di lokernya. Apapun deh arahannya, jangan sampai kelewat. Mulai dari kirimkan lamaran subjeknya apa, kalau ada menggunakan bahasa apa, dokumen yang diminta apa, kemudian ukurannya berapa MB, menggunakan bahasa apa, dan lain-lain. Kalau itu udah tertulis langsung di lokernya, ikuti. Itu no debat ya, gitu. Itu udah paten kayak gitu. Oke, jangan sampai ada yang kelewat. Tapi yang nomor dua, apabila arahan tersebut sifatnya itu umum atau tidak ada sama sekali, ya, maka tuliskan seperti layaknya kaidah penulisan lamaran kerja secara umum, gitu. Jadi maksudnya kalau nggak ada arahan langsung, biasanya itu nggak tertulis atau arahannya umum. Arahan umum tuh misalkan, silahkan kirimkan CV dan kelengkapan dokumen ke sini. Apa itu kelengkapan dokumen? Kayaknya umum banget gitu. Atau silahkan CV, kirimkan CV dan lain-lain ke sini, gitu. Ya kan? Kita harus, oh ini arahan umum. Nanti kamu akan nemu tuh, silahkan kirimkan lamaran ke sini. Masa kamu cuma ngirim surat lamaran? Kan juga enggak gitu. Ya kan? Jadi kamu, oh ini umum. Berarti apa? Ya kirimkan sebagaimana mestinya kayak umumnya ngirim lamaran. Nah, pada saat kita ngomongin ke subjek, kalau memang di situ nggak ada arahannya, berarti kan nulis kayak gimana pun boleh. Ya nggak? Tapi kamu harus ingat bahwa gimana caranya orang menerima email tanpa perlu membuka pesannya, dia itu tahu saya siapa, maksudnya apa, gitu. Jadi paling nggak di situ ada tulisannya apa, nama kamu. Di situ paling nggak harus ada namanya apa, maksudnya, lamaran kerja. Habis itu ada maksudnya lagi, apa, jabatannya, posisinya apa. Minimal ada 3 itu. Contoh, ya nanti di Inggrisin sendiri ya, job application gitu ya. Lamaran kerja underscore namamu misalkan, atau lamaran kerja underscore posisinya, jabatannya underscore namamu misalkan gitu, boleh. Job application underscore QC staff underscore Radiatul Madiyah. Dah. Jadi orang begitu buka email tanpa buka pesan, berarti kan masih ada menu inbox belum kebaca tuh, dia udah tahu dari subjeknya. Kalau nanti tulisannya lamaran kerja underscore fresh graduate, itu masih belum lengkap, nggak tahu kamu siapa, nggak tahu melamar sebagai apa. Takutnya posisi yang dibuka secara serentak tuh banyak, ya kan? Tapi kalau udah jelas gitu, itu udah informasi basic banget. Itu rekomendasiku minimal ada 3 itu. Maksud, ya, kemudian detail dari maksud, dan kamu itu siapa gitu. Lamaran kerja underscore staff R&D underscore namamu misalkan. Dah, jadi enak. Oke, kayak gitu dari sisi subjeknya. Oke. Dan nanti dibiasakan kalau bikin lamaran via email diurutin dari bawah ya. Jadi banyak orang tuh bikin lamaran itu nulis subjek, nulis email, body, terus lampiran. Dibalik, lampiran dulu, baru body email, baru nanti judul, BCC, kalau ada BCC atau CC, baru email. Aku sering banget nemuin email udah kekirim padahal belum siap. Gara-gara kamu udah ngisi, takutnya kamu tuh beneran, ini konyol. 2022, adakah aku gak sengaja ngirim email gara-gara bersin? Tuh, aku harus gimana ya ngoreksinya?
Jadi aku udah nulis email terus berseding gitu. Ini kisah nyata loh gitu. Aku harus gimana ya? Gitu. Gitu. Jadi makanya kalau ngisi email tuh dari bawah ke atas, kalau udah lengkap semua, baru email tujuannya dimasukin. Baru kirim. Seret gitu. Biar hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya, mengantisipasi hal-hal gitu ya belum siap tiba-tiba kekirim. Tapi kalau emang itu terjadi ya nggak apa-apa, kamu nanti kirim email lagi. Mohon abaikan email sebelumnya gitu. Kirim email kayak gitu nggak apa-apa. Kalau untuk body emailnya gimana Pak Kamu isinya? biasanya body Kan email nggak isinya mungkin. apa? Kalau saya biasanya paling ya ucapan salam, terus em, saya ibaratnya kayak perkenalkan Pak, saya nama saya gitu kan. Saya fresh graduate dari ini dapat informasi lowongan kerja pada link ini gitu pada tanggal sekian gitu. Saya tertarik untuk mengikuti job ini, ya gitu-gitu Pak. Terus habis itu Isinya apa terus lagi baru saya infonya? Terus habis itu isinya apa lagi? eh, itu aja Pak, karena udah tertarik, saya berharap bisa mengikuti prosedur rekrutmen selanjutnya. Berikut saya lampirkan data-data saya, udah gitu Pak. Dan datanya kan pasti dalam satu PDF kan, nggak mungkin dipisah-pisah, jadi dalam satu PDF, udah Ya, gitu aja. kayak gitu aja nggak apa-apa kok. Body email nggak harus ribet-ribet. Tapi yang jelas aku akan ingetin jangan nulis body email tanpa tujuan yang jelas kepada Bapak Ibu HRD di tempat, kepada Bapak Ibu di tempat. Apa itu kayak gitu? Email itu ada tujuannya gitu. Bermaksud untuk melamar pekerjaan di perusahaan Anda. Lo di loker tuh ada nama PT-nya loh. Kok nggak disebut di body email? Kan konyol. Nggak ada kayak gitu ya. Kalau kita tahu nama perusahaan, pasti kita tahu alamatnya di mana gitu. Kalau nggak tahu orangnya, tapi kan kita pasti akan tahu siapa yang akan proses gitu, ya kan? Tulis misalkan tahu nama, misalkan contoh aku tahu dari recruiter nih, dari LinkedIn ada namanya, kamu misalkan namanya ya, aku tulis kepada Ibu Radiatul Mardiah, rekrutmen staff PT ABCDE, jalan ini, Palembang misalkan gitu. Jelas tujuannya. Kalau nggak tahu tulis saja pada HR manager PT apa di mana alamat di mana gitu. Terus menyampaikan maksud tuh to the point aja. Perkenalkan nama saya ini bermaksud untuk melamar pekerjaan sebagai ini di PT ini berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui apa gitu aja. Kan jadi satu kalimat gitu. Jadi lebih efektif, langsung to the point, maksudmu tuh apa gitu. Langsung jelas gitu ya kan. Baru nanti kamu sampaikan mau ada sedikit perkenalan soal kamu boleh atau langsung sampaikan bahan pertimbangannya yaitu lampiran-lampiran apa yang sudah kamu sediakan. Udah kayak gitu aja. Nanti di sesi detail kita cek ya gimana terkait dengan itu. Tapi dari tadi kamu ngomong menurutku sih oke-oke aja sih itu. Oke. Oke, ada Kemudian lagi ini nggak? Hmm. em, saya kalau bingungnya itu Pak, ada manajemen trainer sama eh, trainer biasa. Karena kadang saya baca di LinkedIn itu ada misalnya eh, buka MT itu. Tapi kan MT-nya udah kayak biasa aja. Tapi ada loker yang dia bukan manajemen trainer tapi wajib untuk ikatan dinas sekian tahun gitu. Itu saya bingung bedanya apa antara keduanya gitu. Oke, jadi gini ya. Ikatan-ikatan dinas itu tidak harus atau kontrak yang kayak gitu ya, ikatan dinas kayak gitu nggak harus ada di suatu tahapan dalam arti manajemen trainee gitu. Begitu ada dinas kontrak kayak gitu ya ikatan dinas berarti ini manajemen trainee ya belum gitu. Oke. Nah, manajemen trainee itu sebenarnya adalah proses rekrutmen yang dimana itu disiapkan untuk mencetak calon-calon leader dari perusahaan di masa yang akan datang itu. Kenapa kok ada? Jadi itu program percepatan, oke? Program percepatan membimbing orang-orang baru biar dalam kurun waktu yang tidak lama udah ada di level manajerial gitu. Ya bisa supervisor, asisten manajer atau manajer kayak gitu. Dulu sebelum ada program-program manajemen training, orang tuh harus kerja bertahun-tahun, ada yang belasan tahun baru nanti naik jabatan sebagai ini, naik sebagai ini, kayak gitu. Nah, karena kebutuhannya itu cepat, dalam waktu singkat kita mau ekspansi
di banyak kota, banyak cabang dan lain-lain, dan kita butuh pemimpin-pemimpin, ya kan? Ada suatu pertimbangan kenapa kok nggak kita langsung nyari aja ngerekrut manajer dari luar langsung taruh. Mungkin dia nggak tahu perjalanannya di sini tuh kayak gimana. Sehingga adalah investasi itu. Kita butuh leader tapi nggak buru-buru amat kok. Kita lebih milih yang kayak tadi. Jadi leader yang bisa dibentuk dalam waktu cepat, tapi dia udah tahu nih rasanya jadi staff, rasanya di bagian ini gitu. Jadi udah kebiasa dengan budaya dan gaya kerja yang ada. Muncullah program manajemen trainee yang dulu biar orang jadi manajer butuh sekian tahun. Nah, ini tuh bisa lebih cepat kayak gitu. Oke. Jadi dipisahkan aja ya definisi terkait dengan manajemen trainee dan ikatan dinasnya gitu. Kalau mau misah ya ada manajemen trainee, ada yang bukan, ada ikatan dinas, ada yang enggak gitu. Tapi kalau ikatan dinas itu maksudnya gimana, Pak? Ikatan dinas apa yang kamu kamu pernah baca? Saya ada buka. Sepertinya itu perusahaannya perusahaan swasta, tapi eh di situ lokernya Tulisannya misalnya ya apa? persyaratan umum. Bersedia mengikuti ikatan dinas selama 1 tahun gitu. Itu Ya, aja, Pak. ya Makanya udah. saya bingung ikatan Berarti dinas itu kalau apa mau gitu. ngikuti ikatan dinas artinya nanti kan di dalamnya pasti kan ada jabatan ya yang akan kamu lakukan selama di sana kan gitu. Sehingga ya udah sampai dengan program itu selesai, kamu ngikutin aja program yang mereka kasih itu apa kayak gitu. Atau misalkan kamu bekerja di posisi itu selama sekian tahun ya udah nggak apa-apa. Biasanya kalau ada ikatan dinas itu biasanya ada penalti-penalti gitu. Gitu. Oke. Tapi tetap itu sebanding ya dengan apa yang akan kamu dapat ya gitu. Kemudian Pak, untuk ini eh ke LinkedIn ya Pak. Kan menurut Bapak atau orang yang harus kita koneksikan itu yang seperti apa? Kalau saya ngelihat yang pertama yang udah kerja pasti. Tapi yang satu alma mater dengan saya. Terus saya minta koneksikan, minta hubungkan. Kemudian misalnya saya dapat eh, kalau di LinkedIn kan misalnya kalau Bapak like itu kan muncul di saya kalau saya terkonek sama Bapak. Eh, jadi yang Bapak like itu misalnya locker. Jadi orang yang membeli locker itu saya minta koneksikan juga gitu. Jadi saya bingung karena udah banyak koneksi sampai kan kalau di LinkedIn itu kan ada 500 plus. Tapi fungsinya apa? Kadang saya bingung, fungsinya koneksi sebanyak ini tanpa interaksi itu apa gitu. Dan siapa maksudnya siapa yang seharusnya kita koneksikan gitu. Sebenarnya kalau menurut saya koneksi banyak itu bagus karena saya dapat ini kan informasi-informasi yang dari orang-orang like, orang-orang komen gitu. Itu bagus tapi kayak saya sendiri kayak bingung. Ini koneksi saya yang saya koneksi ini bagusnya gimana? Apakah saya chat kah, DM kah atau apakah saya bagaimanakah dengan koneksi-koneksi ini dah. Kalau untuk teman-teman ya kami saling DM, saling kirim-kirim ini, kirim-kirim loker kalau di LinkedIn itu kalau bersama teman. Tapi kalau orang-orang lain kan nggak mungkin gitu Pak. Kecuali dia rekruter, ya itu mungkin barulah di DM setelah mengirimkan biasanya udah ngirimin CV gitu. Itu sih yang saya bingung Pak. Menarik ya. Pertanyaanmu ini pertanyaan yang amat jarang ada gitu ya. Menarik. Kamu punya pemahaman yang bagus ya. Tadi ada kalimat yang aku suka tuh ya. Banyak koneksi tanpa interaksi buat apa? Itu bener banget ya gitu. Aku jelasin dulu ya. Koneksi di LinkedIn itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan orangnya. Ya, aku fokus dulu aja. Ya, ibaratnya gini deh. Kalau kamu masuk ke mall, pengen cari pakaian, pasti kamu nyari lantai yang ada fashionnya ya nggak sih gitu. Kalau ke mall kamu nyari tempat makan ya bisa ada di mana sih tempat makannya gitu. Kalau di mall mau nonton ya udah tempat nonton di mana. Sesuaikan aja lantai mana yang mau kamu explore kayak gitu. Jadi berinteraksi dengan orang-orang di sebelah mana kan ibaratnya gitu. Nah ini juga sama aja. Kalau kamu sebagai seorang job seeker, maka ya kamu harus ngarah ke mana? Ya pemberi-pemberi informasi lowongan kerja, jelas. Pemberi informasi lowongan kerja ini bisa dari recruiter, bisa dari user, bisa dari kayak orang-orang kayak aku gini nih. Aku bukan HR, tapi aku punya komunitas loker. Banyak orang-orang di LinkedIn yang semacam itu. Apa namanya pemilih-pemilih komunitas di mana di dalamnya akan banyak info loker kayak gitu.
Nah, itu kamu koneksilah ke sana, disesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya. Nah, masalahnya namanya berkoneksi di LinkedIn itu ada dua, ada yang connect, ada yang follow, ada yang terhubung, ada yang mengikuti. Nah, kamu harus pilih kapan terhubung, kapan mengikuti. Kalau koneksimu masih di bawah 501 orang, coba upayakan biar minimal 501 orang dengan cara terhubung. Perbanyak terhubungnya. Tapi kalau terhubung ini kamu lakukan, udah ngerasa cukup di situ, terhubung itu bisa maksimal sampai 30.000 gitu. Jadi silahkan, nggak apa-apa terhubung. Ya. Tapi kalau kamu harus tahu bedanya, nanti lihat di channel YouTubeku ya. Planning koneksi gitu. Perbedaan terhubung dan mengikuti gitu. Mengikuti. Itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mengikuti itu artinya kamu ngikutin postingannya tanpa perlu adanya interaksi secara personal ke orangnya. Terhubung artinya kamu pengen mengikuti postingannya plus ada kemungkinan akan ada interaksi dengan orangnya lewat DM lah dan lain-lain gitu. Jadi nanti disesuaikan dulu dengan itu. Oke? Jadi itu harus di planning semacam itu. Tapi kalau udah bikin koneksi kayak gitu, kayaknya percuma gitu kalau nggak ada interaksi. Betul. LinkedIn itu sosial media. Aku ulang ya, LinkedIn itu sosial media. Media apa? Kamu job seeker. Jadi media apa LinkedIn itu? Media nemuin info loker dan media ngirim lamaran. Kalau tinggal klik lewat easy apply. Jadi optimalkan fungsi medianya, yaitu media memperoleh info loker dan media ngirim lamaran. Itu aja dulu. Media informasi juga boleh, tapi kan aku lebih fokus karena kamu seorang job seeker, berarti media dapatin loker, media ngirim lamaran. Nah, unsur sosialnya mana? LinkedIn itu sosial media, bukan job portal. Gitu. Sosial media. Nah, unsur sosialnya mana? Nah, unsur sosial ini apa isinya? Ya tadi, connect, follow, bikin postingan original, komen di postingannya orang, share sesuatu, lebih dari sekedar up interested, amin, bismillah, gitu-gitu. Lebih dari kayak begitu. Bikin postingan cuma repost, repost, repost. Kamu pengen dikenal sebagai apa, gitu. Nah, banyak orang nih timpang. Sadar LinkedIn itu sosial media, tapi perlakuannya kayak job portal. Kalau job portal itu bikin akun, lengkapi profilnya, langsung nyari kerja. Dah, tinggal nunggu yang manggil. Kamu ngelakuin itu di LinkedIn rugi. Gitu. Bikin akun, ini malah kadang bikin akun belum lengkap profilnya. Udah langsung buru-buru nyari kerja gitu. Fokusnya di medianya, dari sosialnya mana? Akhirnya seolah-olah apa? Loker di LinkedIn itu dikit. Loker di LinkedIn jarang ada yang buat fresh grade. Loker di LinkedIn buat anak kuliahan, anak SMA, SMK nggak ada. Itu mindset salah, fatal gitu. Kenapa? Job portal itu isinya loker. LinkedIn isinya nggak cuma loker. Recruiter aja ngumpul di LinkedIn. User aja ngumpul di LinkedIn. Itu orang-orang yang ngeproses loker-loker yang ada di job portal, itu manusia-manusianya ada di LinkedIn. Ibaratnya gitu. Ya kan? Kalau di job portal, kamu lihat lokernya. Di LinkedIn, kamu bisa lihat wajah rekruternya. Bahkan kamu tahu perjalanan hidup dia dari mengunjungi profil dia. Nah, kayak gitu. Jadi nggak make sense gitu kalau LinkedIn itu nggak lebih berguna. Karena tadi kamu belum menyadari optimasi dari dua sisi ini loh. Dari fungsi sosial dan fungsi medianya. Kalau misalnya punya job portal, terus punya LinkedIn diperlakukan kayak job portal kan seolah kamu punya dua job portal gitu. Buat apa? Akhirnya nggak optimal. Kayak gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya tadi, nomor satu, optimalkan dua fungsi ini. Kapan connect, kapan follow, disesuaikan dengan kebutuhanmu. Siapa yang di-connect, siapa yang di-follow, sesuaikan dengan kebutuhanmu. Aku biasanya connect sama HR-HR, boleh. Follow HR, boleh. Connect sama orang satu alma mater, boleh. Saranku, ngapain harus satu alma mater? Pernah lihat satu gedung, satu perusahaan, isinya 100% orang satu kampus? Kan enggak. Ngapain cuma batasin lewat satu alma mater? Tapi aku biasa connect sama orang yang cuma aku kenal, Kak. Kalau sama orang lain gimana? Loh, itulah gunanya LinkedIn buat kenalan. Gitu. Itulah apa bedanya sosmed LinkedIn dengan sosmed yang lain. Nggak ada alainya, nggak ada aneh-anehnya, walaupun ada sih gitu. Cuman memang fungsinya udah lebih jelas kayak gitu. Nggak ada yang mandi lumpur kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu. Udah jelas gitu. Nah, banyak orang lucu. Nyari kerja, rekruternya ada di LinkedIn, lokernya ada di LinkedIn, belajarnya dari sosmed lain.
belajar dari sosmed lain, belajar cara pakai LinkedIn. Kadang suka aneh. Kalau kamu pengen nyari loker di LinkedIn, belajarnya dari LinkedIn. Banyak tuh orang-orang hebat, serius. Aku bisa nemuin banyak tuh orang-orang hebat yang bener-bener biar ngajarin kamu, ini loh LinkedIn itu berguna banget gitu. Banyak kok teman-teman di grup loker ya, komunitas yang ya kadang ada yang aku storyin lewat WA, mungkin kamu kadang-kadang lihat, bener kayak aku bingung sekarang ini reschedule-nya gimana ya, udah nggak mungkin lagi aku reschedule. Kenapa? Sehari panggilan tiga beruntun gitu. Ini gimana cara schedule-nya? Hanya karena LinkedIn kamu tuh digunakan sedikit lebih bagus gitu. Oke, aku ulang lagi ya. Poin nomor 1 adalah keseimbangan antara penggunaan fungsi sosial dan media dari LinkedIn. Itu yang harus jadi fokus kamu. Untuk apa? Disesuaikan dengan tujuanmu. Nanti kalau kamu main LinkedIn bukan untuk nyari kerja, misalnya kamu sales B2B gitu ya, atau kamu bagian bisnis development apapun itulah gitu. Berarti nyari klien, berarti ya udah kamu berhubung dengan, biasanya kalau nyari klien, aku pengen menawarkan produk jasa kantorku ke kantor lain, aku hubunginya siapa gitu. Berarti kan juga kamu nggak ngundang ke HR buat apa? Misalkan mungkin bagian apanya kayak gitu kan. Ya. Oh, kamu bagian procurement gitu. Wah, aku cari supplier di mana dan lain-lain lah. Disesuaikan dengan kebutuhannya kayak gitu. Boleh kok kita udah connect di disconnect gitu. Boleh, udah friend di unfriend, udah follow di unfollow, terus sesuaikan aja. Cuman kan masalahnya batas untuk ke arah sana kan masih jauh. Oke, jadi bisa dioptimalkan dulu kayak gitu. Oke ya, tuh cara pakainya. Dan terakhir, saran dari aku, konsisten. Percuma kamu udah paham optimasi fungsi sosial dan medianya, tapi nggak konsisten. Konsisten tuh apa? Satu, lakukan setiap hari. Baik dari jumlahnya maupun durasinya. Jangan hari ini kamu buka LinkedIn buat nyari kerja sama koneksi. Besok buka LinkedIn cuma buat nyari kerja doang. Besoknya buat koneksi doang. Besoknya enggak. Gitu. Ya, kalau kamu hari ini buka LinkedIn itu ya sekaligus nambah koneksi, sekaligus cari loker. Kan gampang loh. Ya, nyari loker di LinkedIn itu misalkan kan banyak nih. Kamu dengan bukan di menu job deh, misalkan di search, kata kunci search. Nanti kamu buka playlistku. Jadi ini aku ini ya, buat belajar nanti buka channel YouTubeku, cari playlist tulisannya LinkedIn Plus gitu. Di situ ada cara nyari kerja. Jadi biar kamu bisa menemukan akun LinkedIn Recruiter beserta postingan terbaru dari lokernya. Nanti caranya gimana? Lokernya kamu lamar, orangnya kamu connect gitu. Jadi jalannya bareng gitu. Ya, jangan pisah-pisah gitu. Karena tadi percuma postinganmu luar biasa, profilmu hebat, tapi nggak ada yang tahu ada orang sehebat kamu. Kamu sibuk ngelamar-ngelamar kerja, tapi koneksinya nggak ditumbuhin. Apa bedanya sama job portal? Balik lagi ya, situ. Gitu. Kenapa kok harus kayak gitu sih? Kenapa tadi harus konsisten, harus dibangun gini gitu? Karena gini, ada orang yang dapat kerja tuh gara-gara ngelamar. Ngelamar, lolos, 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 keterima. Tapi banyak juga orang yang dapat kerja tuh gara-gara ditawari. Ditawari berarti perusahaan hubungin kamu. Nah, sekarang coba dipikir, gimana caranya kok bisa ada perusahaan hubungin kamu? Berarti kan minimum perusahaan itu tahu info soal kamu, merasa sesuai, dan tahu cara menghubungi kamu. Yaitu lewat branding. Coba kalau kamu koneksinya cuma dikit, ya kan? Mau bikin postingan sebagus apapun, profil sebagus apapun, Nggak ya diterima. minimal itu cuma dilempar di berandanya koneksi sedikitmu tadi. Belum tentu kamu bikin postingan beliau-beliaunya itu lagi stand by Iya. LinkedIn. Jangan-jangan waktu beliau-beliaunya buka LinkedIn, postinganmu udah tenggelam, ya kan? Beruntung banget kalau kebetulan tadi di like sama orang yang koneksinya udah banyak, akan terpapar. Betul. Mau sampai kapan kamu mengandalkan keberuntungan tadi? Atau kita sebaliknya, koneksinya udah banyak, profilnya bagus, nggak pernah bikin postingan. Lagi mana orang tahu, malah kita dikiranya akunnya nggak aktif. Aku biasanya kalau yang nggak aktif gitu, yang kayak nggak kelihatan, aku removein kayak gitu. Itu aku seminggu tuh bisa ngerimu seribu orang, nanti tambah 1000 baru. Kalau ya itu ada tahapnya nanti gitu. Jadi tadi ya, karena tadi kamu harus nunjukin ke perusahaan ini loh, ada orang, intinya tuh gini, kamu itu
ada usaha memberitahu perusahaan ada orang sehebat saya. Memberitahunya pakai dua cara. Satu, cara ngirim lamaran. Ini kan memberitahu perusahaan ada orang sehebat saya. Yang kedua, branding. Bangun koneksi sambil bikin postingan-postingan. Postingan apa? Kamu sekarang bisa dan terbiasa soal apa? Memahami bidang apa? Udah, posting soal itu dulu. Kayak gitu. Begitu itu udah kamu posting, kayak gitu kan, tinggal rutin aja. Berani ngajak ngobrol, kenalan, tanya kesempatan baru, gitu. Nggak masalah, koneksi sama siapapun nggak masalah gitu. Dari situ kamu akan belajar, dan yang itu yang aku lakukan sejak awal mula aku main LinkedIn gitu. Awal mula aku main LinkedIn itu tahun 2010, aku jadi fresh grade. Aku bikin akunku yang sekarang karena ada sesuatu ganti ini 2013, tapi aku udah tahu LinkedIn dari 2010. Dulu nggak ada loker sebanyak ini. Dulu orang main LinkedIn itu semua orang, itu menurutku tuh orang Indonesianya cuma dikit, bener deh. Terus semua orang yang posting di LinkedIn itu pakai bahasa Inggris. Aku pernah ada momen lama itu nggak ada orang yang posting pakai bahasa Indonesia. Makanya dulu aku main LinkedIn itu karena menurutku itu sosmed buat belajar bahasa Inggris. Makin kesini orang Indonesia ekspansi kan, masuk. Mulai tuh ada yang mulai bahasa Indonesia, mulai ada loker, mulai ada tuh lingkaran open to work ijo, hiring. Dulu nggak ada kayak gitu. Dulu masih gratisan tuh LinkedIn Learning kayak gitu. Mau akses berapa banyak belajar dari orang-orang hebat, gratisan semua kayak gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang ibaratnya harus dilakukan secara konsisten. Banyak orang tuh lupa bahwa LinkedIn itu sosmed. Selain butuh keteraturan, ya, usaha untuk branding dan nyari kerja, itu harus kamu maintain. Titik terakhirnya adalah maintain tadi. Maintain artinya apa? Mau kamu udah dapat kerja atau belum, LinkedIn harus tetap diurus. Jangan perlakukan sebagai, ingat ya, jangan pernah perlakukan LinkedIn sebagai job portal. Job portal itu kalau kamu udah dapat kerja, kamu tinggalin nggak apa-apa. LinkedIn, kalau kamu dapat kerja, udah nggak diupdate, didiemin, nanti kamu buka LinkedIn lagi kalau lagi nyari loker lagi, itu kamu brandingnya dari nol, ngulang Ulang lagi dari awal. lagi, dan kamu akan nggak update dengan update terbaru gitu. Siapa tuh orang-orang yang nggak update dengan update terbaru? Ya banyak gitu. Banyak kok orang-orang lama yang akhirnya main LinkedIn lagi, ngikutin kesalahan tren yang baru. Misalkan apa? Posting CV, perkenalan diri, saya sedang nyari gini-gini, yang diposting di beranda tuh CV. Kadang pas foto gede banget. Dulu-dulu lebih parah, kadang satu dokumen yang biasa kamu kirim lewat email itu bener-bener dilampirin. Aku udah banyak contoh kayak ada KTP dan lain dilampirin, diposting gitu. Kayak nggak masuk akal, nggak make sense. Nah, ini kemungkinan orangnya dua. Pertama, orang baru yang kurang nyari tahu dulu ya, ini link itu gimana cara mainnya. Hanya observasi dasar. Orang-orang ngapain sih? Oh, posting foto dan dokumen. Oke, aku ikut. Gitu. Kamu nggak nyari tahu apa yang sebenarnya boleh dan seharusnya dilakukan, ya kan? Atau orang-orang lama yang sorry nih, meninggalkan akun LinkedIn-nya, LinkedIn udah ada improvisasi, main LinkedIn lagi, loh sekarang kok LinkedIn begini, oke aku ikut-ikut, gitu. Akhirnya penyalahgunaan data di mana-mana, loker palsu di mana-mana, akun palsu di mana-mana, gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang terjadi. Tapi bagi teman-teman yang maintain, oh gila itu. Bener-bener kagak DM-ku tiap hari kayak gitu. Itu jumlahnya tuh puluhan lah yang nge-DM aku, yang ngechat aku tiap hari. Kagak, ini ada yang nge-DM aku kayak gini, ini terima nggak ya? Aduh, godaan-godaan gitu-gitu. Pada kayak gitu. Waktu aku kepikiran buat resign, kantor lagi enak. Waktu aku lagi enjoy, malah nggak ada waktu aku lagi enjoy malah banyak Panggilan yang lain. tawaran gitu ya gitu. Nah gitu-gitu itu tiap hari itu ada yang sharing-sharing kayak gitu, dan yang sharing kayak gitu tadi adalah orang-orang yang bener-bener apa ya, enjoy sama LinkedIn sih gitu. Karena gini ya, sosial media yang untuk entertainment udah banyak lah gitu, ya kan. Tapi kan se-entertain kayak gimana pun kalau kamu nggak banyak koneksi yang berkualitas yang mengarahkan ke duit itu tadi gitu, itu tuh nanti kamu tetap entertain juga cuma senang sesaat doang. Sama abis itu kayak aduh bokel nih ya, balik lagi gitu, aduh nggak ada duit lagi nih ya, kayak gitu. Makanya karena mumpung ada LinkedIn dan belum ada pesaingnya LinkedIn ya ibaratnya, semoga janganlah gitu kan. Nah, itu jadi masih monopoli itu, dan penggunanya di dunia ini 798 juta per Januari ini. Dan yang di Indonesia itu sendiri hampir 19 juta. Dikit loh. Orang Indonesia sekarang 2023 itu sekitar berapa? 270-an.
280, 270, 80 juta. Tapi yang main LinkedIn baru 19, hampir 19 juta. Artinya sekitar 7 atau 8% doang. Usia produktif di Indonesia itu, orang yang ada di usia produktif itu 203 juta. Penggunanya, pengguna LinkedIn baru 19 juta. Berarti sekitar baru 8-9%-an dari usia produktif yang ada gitu. Nah, artinya apa gitu? Ya artinya ada akses-akses loker yang nggak didapetin sama orang-orang itu, tapi kamu dapet gitu. Nah, tambah konyol lagi kan kalau di LinkedIn itu isinya ada nggak cuma loker, ya, tapi ada recruiter, ada user. Di luar sana banyak job seeker yang mungkin nggak tahu tuh ada akun ini, belum ada kesempatan buat akses dengan keterbatasannya masing-masing. Tapi kamu ngerasa LinkedInmu nggak perform, berarti kan yang salah bukan LinkedIn-nya, bukan cara bikinnya, mungkin cara pakainya. CV juga sama. Mungkin CV-mu nggak perform bukan karena isinya salah, tapi yang salah itu belum optimal tuh cara pakai CV-nya gitu. Nah, sampai di sini cukup jelas ya Tul ya.